Halo sahabat, ya peternak ayam kampung, kita kembali lagi di my channel ya. Di ketik komentar pastinya. Kali ini kita akan berbagi ataupun bercerita sedikit tentang bagaimana pakan yang dikonsumsi ayam untuk bisa bereproduksi dengan baik ataupun menghasilkan telur yang banyak, teman-teman. Cukup dengan ya nasi-nasi ataupun makanan sisa dari rumah. Seperti yang kalian lihat, nasi-nasi sisa sudah ditaburkan. Dan sesekali nanti di nasi sisa itu saya akan cincang jahe ataupun bisa ditambahkan juga dengan bawang putih, teman-teman, agar kesehatan ataupun kondisi fisik ayam tersebut tetap vulgar ya. Kita memiliki satu pejantan, hanya satu pejantan. Betinanya ada 9. Apakah bisa? Bisa, teman-teman. Dan nyatanya dia memiliki telur yang sangat banyak. Satu ayam bisa menghasilkan terkadang 11, kadang 12, ada juga yang 10, bahkan ada yang 13 jika dia sudah mereproduksi ataupun sudah masa bertelur. Biasanya dari telur-telur yang dihasilkan beberapa ayam sebelumnya itu saya menggunakan dia mengeram sendiri ataupun menetaskannya melalui proses raman dari indukan. Tetapi setelah saya pelajarin ataupun setelah saya mempertimbangkan, lebih efisien, teman-teman, menggunakan mesin penetas telur. Kenapa lebih efisien? Yang pertama, untuk masa reproduksi telur dari ayam ini, dari telurnya yang pertama dia sudah memakan 1 hari, jadi 1 hari 1 ya, teman-teman ya. Jadi katakanlah kalau misalnya dia mereproduksi ada 1 ekor sekitar 10 atau 11, ya, kalau dia menciptakan ataupun mereproduksi 11 telur yang dihasilkan, maka 11 hari lah waktu yang diperlukan. Jadi 11 hari itu dia masa proses bertelur. Setelah proses hari yang ke-13 dia akan mengeramnya, teman-teman. Masa mengeramnya itu untuk menjadikan ya anakan ayam yang mungil itu memerlukan waktu sekitar 21 hari. Jadi bayangkan 11 hari tambah 21 hari sudah 1 bulan lebih masa yang akan dibuang untuk mendapatkan anak ayam dari masing-masing indukan. Simpelnya bagaimana? Setelah kita menggunakan mesin penetas telur itu keadaannya berbeda, teman-teman. Karena masa reproduksi untuk menciptakan ataupun menelurkan itu 11 hari. Untuk mengkonsentrasikan mereka kembali bisa bertelur, cukup dengan ambil ayamnya, ya, rendam dengan air ataupun mandikan dengan air, khususnya di bagian belakang ya, di dekat ekor itu dibersihkan, maksudnya disiram dengan air, segarkan lagi mereka, lalu dilepas sekitar 2 hari. Mereka tidak akan memikirkan lagi ataupun tidak adalah berpikir untuk mengeram karena telurnya sudah kita ambil. Lepas dari itu, seminggu ataupun 10 hari kemudian dia bisa memproduksi kembali telur, teman-teman. Dimana yang 10 hari yang saya katakan itu dia yang seharusnya masih mengeram, tetapi dia sudah bisa mereproduksi kembali telurnya untuk bisa kita ambil, kita letakkan lagi di mesin penetas telur. Seperti itu dia efisien waktunya, waktu tidak terbuang bagi ayam. Apakah ayam ini stres? Tentu tidak, teman-teman. Karena kita mengimbangi dengan makannya juga ya cukup tinggi ya. Bayangkan saja sisa-sisa dari makanan di rumah itu nutrisinya sudah pasti sangat tinggi lah. Ya, kita ada misalnya dari nasi ataupun sayur-sayur, tetapi jangan sampai kondisi nasi itu basi ya, teman-teman ya. Ataupun makanan sisa itu basi. Jika kondisinya basi, cuci bersih beberapa kali bilas dengan air baru sajikan kepada mereka. Bila perlu campurkan dengan dedak ayam ya, untuk resep ayam yang paling halus dicampurkan untuk kondisi nutrisinya tetap terjaga. Bahkan sesekali berikan mereka jagung yang bulat saja. Jagung yang besar-besar itu berikan kepada mereka. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman. Nah, saya hanya meredikan jagung bulat ya. Nah, seperti ini. Dan ini untuk campuran kadang-kadang di nasi yang sisa itu. Jadi tinggal dicampur aja agar mereka lebih tertarik gitu ya. Tapi tidak dicampur dengan itu pun mereka sudah pasti tertarik, apalagi nasi ataupun nasi sisa-sisa itu tidak basi, teman-teman.
Jadi pasti mereka akan melahapnya dengan cepat. Seperti itu video yang saya berikan teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman yang masih belum memiliki mesin penetas telur, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah nanti untuk kedepannya. Jika memungkinkan sudah bisa mengadakan mesin penetas telur tersebut, silakan. Rekomendasi dari saya bisa memakai mesin penetas telur. Karena di dunia sosmed itu untuk penjual online mesin penetas telur itu tidak susah. Kita bisa melihatnya di Shopee, kita bisa melihatnya bahkan di tampilan-tampilan video mereka sudah adalah iklan-iklan. Apalagi kita melihat telur, ada mesin penetas telur. Tetapi untuk lebih detail ataupun lebih efisien itu bisa di Shopee teman-teman. Nah, jadi kita bisa manfaatkan seperti yang saya terangkan tadi, detail penjelasan bagaimana manfaatnya untuk mesin penetas telur itu bisa bekerja dengan baik tanpa ketergantungan dengan indukan. Nah, untuk video-video berikutnya yang bagaimana sih mesin penetas telur itu, nanti saya akan ceritakan. Karena posisinya ini kandang saya di sini, rumah itu bukan di sini, ada sekitar di depan sana ya. Jadi kandang saya dengan rumah itu ada sekitar 15 meter lah, tidak jauh ya teman-teman. Tapi tidak di sini kondisinya. Untuk mesin penetas telur itu saya taruh di rumah saja. Karena kan di situ tidak bau ya, karena masih berupa telur saja. Tetapi dengan kondisi kandang seperti ini juga saya sudah menjaganya ya, karena ini terlalu banyak juga pemukiman yang dekat-dekat sini. Jadi saya menjaga agar aroma dari kotoran ayam ini tidak bau teman-teman. Apa kunci rahasianya? Ya jelas, ini saya akan perlihatkan. Jadi di kandang itu saya sudah membaringkan ini teman-teman, potongan-potongan dari batang, apa ya namanya kalau di tempat kalian itu, batang cikala namanya kalau di sini teman-teman. Di tempat kalian itu apa? Ini untuk detailnya seperti ini. Jadi dia berserat kalau dipipih. Untuk kandang anakan juga ini saya pakai. Saya sudah terangkan juga di video sebelumnya. Ini saya pakai, saya geprek-geprek itu menimbulkan serat, baru dialasin. Saya tidak memakai lampu ya. Nah seperti ini. Jadi aroma dari kotoran ayam itu tidak menguap ya teman-teman ya. Bahkan sangat segar. Ini aromanya seperti ya bau-bau alami gitu dari bumbu dapur ya. Nah seperti itu dia kondisinya teman-teman. Semangat terus bagi teman-teman untuk peternak ayamnya. Jangan lihat dari banyaknya, tapi lihatlah dari keinginan kita. Karena kalau banyak itu kita bisa menciptakannya karena kita bisa konsisten ya. Konsisten terus belajar, maka dengan sendirinya nanti ayam ini akan banyak. Sekarang 9, ya tidak menutup kemungkinan 2 tahun ke depan bisa jadi 9.000 ekor teman-teman. Oke, semangat terus bagi teman-teman. Yang pastinya tetap mengacu kepada pembelajaran bagaimana cara berternak ayam kampung dengan baik ataupun dengan benar ya. Jangan sampai caranya salah. Sekian dulu video dari saya. Semangat terus, salam sukses peternak ayam kampung. Bye bye.